Mantap ini guys, Indonesia melakukan kerjasama dengan Inggris. Ini adalah terobosan terbesar dalam sejarah hubungan bilateral dalam 1 dekade terakhir. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menggelar pertemuan virtual yang mengubah peta kerjasama maritim dunia. Baru-baru ini dalam diskusi antara dua pemimpin dunia. Indonesia dan Inggris resmi menandatangani perjanjian maritim senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar 87 triliun rupiah, sebuah kerjasama raksasa yang akan menghadirkan lebih dari 1.000 kapal baru untuk Indonesia. Ini adalah armada yang bisa mengubah perairan nasional sekaligus memperkuat kekuatan laut Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Rencananya 1.000 kapal itu sendiri akan dibangun di Indonesia yang melibatkan kerjasama dengan perusahaan militer Inggris, perusahaan pertahanan kelas dunia yang akan menyalurkan keahlian desain, teknologi, dan manajemen kapal secara langsung ke Indonesia. Jelas ini adalah langkah besar dan inilah rangkuman di balik pergerakan strategi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Sebuah kabar telah menyebar di koridor pertahanan global, memicu alarm dari Canberra hingga Washington. Perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Inggris, visi 1.000 kapal untuk armada Laut Merah Putih. Apakah ini hanya mimpi atau ini adalah langkah nyata? Tonggak sejarah di mana Indonesia akhirnya menyatakan waktunya tiba untuk menjadi penguasa sejati di lautan. Angka 1.000 kapal mungkin terdengar fantastis, namun ini mencerminkan skala tantangan yang dihadapi Indonesia. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jalur perairan vital seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan alur laut kepulauan Indonesia Alki yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Setiap hari, triliunan dolar barang dan energi melintasi laut kita. Namun, kedaulatan maritim kita terus diuji oleh illegal fishing, penyelundupan, hingga manuver kapal perang asing. Visi 1.000 kapal, entah literal atau simbolis, berakar pada kebutuhan real untuk mencapai minimum essential force atau MEF. MEF bukan sekadar menambah jumlah kapal, tapi menciptakan deteren regional, kemampuan untuk mencegah siapapun mengusik perairan kita. Untuk mengamankan seluruh Alki, kita membutuhkan kapal patroli cepat, korvet, fregat, kapal selam, dan kapal support logistik. Angka total armada yang dibutuhkan untuk mengamankan 17.000 lebih pulau memang mendekati ratusan, bahkan jika dihitung hingga kapal patroli kecil dan drone laut. Mengapa Inggris, sebuah kerajaan di Eropa, menjadi mitra utama visi maritim Indonesia? Kekuatan maritim sejati. Inggris adalah salah satu kekuatan maritim tertua dan paling maju di dunia. Mereka ahli dalam desain frigat, teknologi sonar, dan sistem kapal selam. Pasca Brexit, Inggris ingin kembali menjadi pemain global, dan fokus mereka adalah Indo-Pasifik. Kerjasama pertahanan dengan Indonesia adalah pintu masuk strategis bagi London ke kawasan ini. Indonesia tidak hanya ingin membeli kapal, kita ingin membangunnya sendiri. Inggris menawarkan kemitraan strategis yang melibatkan transfer teknologi dan lisensi produksi di galangan kapal lokal, seperti PT PAL. Jantung dari kerjasama strategis ini bukanlah kapal-kapal kecil, melainkan tulang punggung armada masa depan kita. Frigat modern, perhatian utama saat ini tertuju pada desain canggih Inggris, seperti Arrowhead 140 atau yang serupa. Frigat adalah kapal tempur permukaan serbaguna, mampu anti kapal selam, anti pesawat, dan anti kapal permukaan. Skema kerjasama ini dilaporkan jauh lebih mendalam. Indonesia akan membeli desain dan membangun sebagian besar kapal di dalam negeri. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian industri pertahanan. Supremasi laut tidak lengkap tanpa kendali di bawah air. Inggris adalah anggota dari klub elit pembuat kapal selam. Pembicaraan dengan Inggris membuka peluang besar dalam akuisisi atau kerjasama pengembangan kapal selam yang lebih canggih, menggantikan armada yang ada. Lebih dari itu, kerjasama ini mencakup sistem pertahanan elektronik, radar, dan pelatihan bagi para pelaut Indonesia.
Jika kita anggap 1000 kapal adalah visi total, maka kerjasama dengan UK ini adalah fondasi untuk puluhan kapal modern dan transfer teknologi untuk ratusan kapal patroli yang akan dibangun mandiri. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia serius ingin menduduki tier 1 kekuatan maritim dunia. Keseimbangan kekuatan regional, pembangunan armada besar RI, terutama dengan bantuan teknologi Barat Inggris atau AUKUS, mengubah dinamika kawasan secara fundamental. Australia sangat sensitif terhadap isu Papua, dan kekuatan militer yang dibangun Indonesia akan mempengaruhi perhitungan mereka dalam jangka panjang. Australia melalui AUKUS sangat erat dengan AS. Indonesia ingin menjadi pemain bandul yang netral. Armada 1000 kapal berarti Indonesia akan mampu menolak tekanan dari blok manapun, termasuk Australia dan AS. Indonesia tidak memilih pihak manapun. Kita membeli Rafale dari Prancis, jet tempur dari AS, dan kini teknologi kapal dari Inggris. Ini adalah strategi cerdik. Diversifikasi sumber, tidak bergantung pada satu negara, menghindari embargo, transfer teknologi, membangun industri sendiri, meningkatkan tawar-menawar, menggunakan persaingan global untuk mendapatkan harga dan teknologi terbaik. Respon Australia adalah diplomasi cepat. Mereka tahu, daripada membiarkan Indonesia menjadi anak nakal yang independen, lebih baik merangkulnya. Australia kini memperkuat kerjasama pertahanan dengan RI, mencoba memastikan bahwa armada baru Indonesia tetap selaras dengan kepentingan stabilitas regional, bukan sebagai ancaman. Memiliki visi adalah satu hal, merealisasikannya adalah tantangan raksasa. Mimpi 1000 kapal menghadapi 4 batu sandungan utama. Yang pertama adalah Anggara. Membangun armada ini membutuhkan dana triliunan rupiah dan waktu puluhan tahun. Anggaran pertahanan kita harus konsisten dan terarah. Setiap kapal modern membutuhkan biaya pemeliharaan dan operasi yang sangat tinggi. Kedua, kemampuan industri lokal. PT PAL dan galangan kapal domestik lainnya adalah kunci. Kita harus memastikan transfer teknologi dari Inggris Banner berjalan dan Indonesia mampu memproduksi kapal dengan kualitas standar global, tidak hanya merakit. Jika tidak, kita akan tetap bergantung pada suku cadang dan tenaga ahli asing. Ketiga, pelaut dan teknisi. Kapal canggih hanyalah besi tanpa pelaut yang hebat. Indonesia perlu merekrut dan melatih ribuan pelaut, teknisi, dan insinyur baru dengan standar teknologi yang jauh lebih tinggi. Program pelatihan bersama dengan Angkatan Laut Inggris menjadi sangat penting di sini. Keempat dan yang terakhir, integrasi sistem tempur. Armada modern harus terintegrasi. Kapal Inggris, pesawat Prancis, radar Amerika, semuanya harus bekerja sebagai satu kesatuan komando dan kendali. Ini adalah tantangan teknologi paling kompleks. Visi 1000 kapal adalah manifestasi fisik dari wawasan Nusantara, prinsip bahwa laut, darat, dan udara adalah satu kesatuan kedaulatan. Selama ini, kita terlalu fokus pada daratan. Kini, dengan kerjasama strategis dan armada yang memadai, Indonesia dapat secara tegas mempraktikkan perannya sebagai kunci, alki, memastikan keamanan selat vital, pengaman sumber daya, mengamankan perikanan dan energi laut, pemain sentral regional, memimpin stabilitas di ASEAN. Ini bukan sekadar tentang membeli senjata mahal. Armada kuat berarti ekonomi laut yang aman, melindungi nelayan. Nelayan kita tidak lagi harus takut diusir kapal asing. Logistik nasional, rantai pasok antar pulau menjadi lebih efisien dan terproteksi, menekan harga di daerah terpencil. Martabat bangsa, sebuah negara besar, sudah seharusnya menjadi kekuatan laut yang diperhitungkan. Indonesia harus memanfaatkan persaingan global antara AS Tiongkok. Kedua belah pihak membutuhkan Indonesia sebagai negara netral yang kuat. Kerjasama dengan Inggris adalah langkah jenius untuk mendapatkan teknologi barat tanpa terjebak dalam aliansi militer formal. Indonesia tidak lagi menjadi objek persaingan, melainkan subjek yang menentukan arah kawasan.
perjanjian bersejarah dengan Inggris, terlepas dari apakah itu benar-benar 1.000 kapal, atau hanya fondasi untuk 100 kapal kelas berat, telah membuka jalan bagi Indonesia untuk kembali ke takdirnya sebagai bangsa bahari. Ini adalah perjalanan panjang, penuh tantangan biaya, teknologi, dan pelatihan. Namun, inilah saatnya bagi Indonesia untuk tidak hanya bangga dengan lautannya, tetapi juga menguasai dan melindungi setiap jengkalnya.